Sejak Pak De mengalami sakit cukup lama, Bu Hajah mulai berubah. Wanita cantik berusia 38 tahun ini suka marah-marah karena tak tahan melawan rasa kesepian yang melanda dirinya. Namaku Anto, 28 tahun, nama samaran. Aku tinggal di kontrakan bersama istri dan anak kami yang masih bayi. Kontrakan yang kami sewa itu milik Pak De Rusmin, lelaki baya 60 tahun. Pak De hanya tinggal bersama istrinya yang biasa dipanggil Bu Hajah, yang merupakan istri kedua dari Pak De. Pak De nikah lagi setelah istri pertamanya meninggal. Beda usia mereka yang cukup jauh membuat pasangan Pak De dan Bu Hajah nggak bisa memiliki anak. Jadi mereka tinggal berdua saja di rumah utama yang letaknya di depan kontrakanku. Sudah 3 tahun ini, aku dan istriku kontrak rumah di sana. Sejak kami menikah, hingga sekarang punya anak satu yang masih bayi. Mereka menganggap kami saudara. Apalagi dengan hadirnya Rino anak kami yang sedang lucu-lucunya. Bu Hajah merasa senang, dan seringkali anak kami yang masih bayi, sering dibawanya ke rumah mereka. Biasa diajak main, dan sorenya baru kami ambil. Kalian usaha lagi aja deh, biar punya momongan, biar Rino sama ibu, kata Bu Hajah. Istriku tertawa saja saat mendengar hal itu. Ya Pak De dong, Bu harus usaha, jawab Ani istriku. Mereka berdua memang sangat akrab banget. Aku yang bekerja sebagai sopir taksi juga merasa senang karena istriku jadi punya teman ngobrol. Karena aku kan seringkali pulangnya malam, bahkan pagi tergantung shift kerja. Dari obrolan dengan Bu Hajah, istriku jadi tahu kalau selama ini Pak De sedang sakit. Makanya sejak menikah dahulu, Bu Hajah nggak bisa mengandung karena Pak De nggak mampu. Bu Hajah katanya seringkali kecewa, karena di saat dia membutuh banget Pak De nggak bisa memberikan. Kadang Bu Hajah terpaksa menghilangkan kemauan seorang diri, demi memenuhi kebutuhan. Kisahku ini pun terjadi sudah sebulan terakhir. Sore itu Bu Hajah membawa Rino anak kami bermain di rumahnya. Karena sudah hampir malam Ani menyuruhku. Kamu ambil Rino Mas ya, sudah waktunya dia dikasih minum kata istriku. Aku yang sedang off kerja pun melangkah ke rumah Bu Hajah untuk mengambil Rino. Duh Mas Anto, Rinonya masih bobok tuh. Biarin aja dulu, ntar ibu yang bawa ke sana deh, kata Bu Hajah yang merasa kasihan dengan Rino. Takutnya anakku terbangun dan rewel. Aku pun duduk menunggu sambil ngobrol. Pak De ternyata sedang pergi, katanya lagi check up kesehatan di rumah sakit. Pinggang Pak De sakit udah cukup lama katanya. Bu Hajah ngomongnya juga belak-belakan sekali. Katanya akibat sakit itu, Pak De sudah nggak bisa lagi. Padahal usia ibu kan lagi butuh duanya, Mas. Katanya dengan nada yang menggoda. Sikap dan tingkah laku Bu Hajah memang nampak berubah beberapa bulan ini. Tadinya dia sosok wanita yang sangat keibuan, dan menjadi panutan di komplek kami. Istilahnya, dia yang dituakan oleh ibu-ibu lainnya di sini. Mungkin karena Pak De dulunya adalah pejabat kantoran yang sudah pensiun sekarang. Bu Hajah tampil dengan gamis. Belakangan meski penampilannya tetap, tapi sikap dan cara bicaranya seperti dibuat-buat. Apalagi kalau berbicara dengan bapak-bapak atau pemuda di sekitar sini. Dan sore itu, aku membuktikannya sendiri. Sambil ngobrol denganku sesekali Bu Hajah melirikkan mata seperti memberi isyarat padaku, yang membuat diriku jadi salah tingkah. Terus, kalau ibu butuh, menurut Mas Anto, ibu harus gimana? Tanyanya. Aku jelas bingung menjawabnya. Cuma ku katakan, Bu Hajah harus sabar. Nanti juga pada sembuh. Aku sendiri sebenarnya membayangkan bisa menolong Bu Hajah, karena obrolannya yang memancing terus. Tapi ku tahan saja perasaanku. Karena aku masih ragu saat itu. Untungnya, Rino anak kami bangun. Sehingga aku ada alasan untuk pulang membawa anakku ke kontrakan. Tak lama, Pak De pun sampai rumah, dan kami ketemu di depan.
Besok main sini lagi ya Rino sayang, kata Bu Hajah sambil menyerahkan anakku yang sedang digendong. Dia sempat mencubit pinggangku saat itu. Untung Pak De nggak lihat. Sejak kejadian itu, aku jadi sering memikirkan Bu Hajah. Tapi kami jarang ketemu karena aku sibuk kerja nyopir. Hanya istriku dan Rino yang sering ke rumah Bu Hajah. 2 minggu berselang, istriku memberitahu aku kalau sudah waktunya membayar kontrakan. Waktunya kurang tepat karena saat itu aku belum gajian dan nggak punya uang. Ya udah, Mas ke sana, bilang sama Pak De kalau kita telat bayar kontrakannya, kata istriku. Malamnya, aku pun ke rumah Pak De untuk meminta keringanan bayar. Walah, kirain ada apa tuh Mas Anto malam-malam gini? Kalau soal kontrakan aman deh, nggak apa 2 telat, kata Bu Hajah. Pak De katanya sudah tidur lebih awal karena habis minum obat. Aku mau pamit pulang, tapi Bu Hajah menahanku untuk ngobrol dulu. Paling Ani juga paham kok Mas. Ibu buatin kopi ya, biar betah nemenin ngobrolnya, kata Bu Hajah agak manja. Kuperhatikan gaya jalan Bu Hajah saat melangkah ke dapur. Entah kenapa kali ini ia mengenakan daster sangat kontras. Jujur penampilannya lebih menarik daripada istriku. Apalagi saat berjalan, ku tengok gaya jalannya enak dipandang. Mas Anto, kenapa? Kok segitunya liatin ibu? Bu Hajah menaruh kopi sambil tersenyum genit. Makasih Bu Hajah kopinya. Saya terkesima aja. Ternyata Bu Hajah cantik sih. Jawabku memberanikan diri memuji kecantikannya. Mas Anto, ibu jadi malu, katanya. Di tengah obrolan, Bu Hajah kemudian mengajakku ke belakang. Katanya dia selalu kesulitan mengupas singkong yang ingin dibuat, jadi keripik untuk cemilan. Mumpung belum terlalu malam, Mas Anto bantuin mengupas singkong ya, pintanya. Aku berniat membantu, dan kami pun pergi ke dapur. Ada beberapa singkong yang harus kukupas. Kan gini gampang, Bu. Ibu manja jangan-jangan enggak mau kotor tangannya, kataku sambil nunjukin cara ngupas singkong. Iya lebih enak dikupasin Mas Anto, ujarnya mulai memancing. Bu Hajah tiba-tiba berkata, seandainya masih berfungsi, tentu saja hidupku akan bahagia. Apanya yang berfungsi, Bu? Lalu dia nanya-nanya soal aku dan Ani istriku, dan ku jawab kami baik-baik saja. Obrolan itu semakin mengarah, lambat laun membuat keberanianku muncul. Pancingan Bu Hajah pun aku ladeni terus. Sampai akhirnya kami larut dalam zona nyaman. Mas Anto bantuin ibu ya? Ibu pengen singkong saat ini, katanya. Iya Bu, tapi jangan lama-lama ya. Istriku menunggu di rumah kataku. Karena tawarannya sangat menarik, aku pun tak bisa menolak Bu Hajah. Tak kusangka tiba-tiba Bu Hajah memandangku tajam sambil menggenggam tanganku. Ku pun bertanya, apakah Pak Ade nanti tidak marah kalau aku bantuin ibu? Aman kok Mas, kamu tidak perlu takut, Bu Hajah meyakinkan diriku. Dengan Bu Hajah bersuara merdu, wajahnya menghadap ke langit-langit atap dapur. Segera ku turuti aja sesuai permintaannya. Ketika itu Bu Hajah tak lagi memikirkan Pak De yang sedang tidur dan takut. Sudah cukup lama aku membantu Bu Hajah untuk menggapai kebahagiaan temu. Sekarang perasaan bahagianya terlihat di raut wajahnya. Makasih Mas ya, udah bantuin ibu malam ini. Besok kalau ibu butuh bantuan, tolongin lagi Mas ya, ujarnya. Kata Bu Hajah, uang kontrakanku dibebaskan karena sudah membantunya. Aku pulang dengan bahagia sekali. Kata Bu Hajah, uang kontrakan sudah aman. Ada perasaan senang ketika aku berhasil membantu Bu Hajah. Udah pasti bisa merubah suasana hatinya. Ani juga senang saat Kuksi tahu kalau uang kontrakan rumah digratiskan untuk bulan ini. Karena aku barusan membantu Bu Hajah ngupas singkong. Walah baik bener Bu Hajah, kata Ani. Kejadian 3 bulan yang lalu, saat ini masih terulang lagi. Mana bisa menolak kalau Bu Hajah yang minta bantuan. Kami akan berusaha jika ada kesempatan.
Sampai akhirnya Bu Haja bilang, kalau saat ini dia sering mual. Tapi anehnya, Pak De malah bahagia juga mendengar kabar Bu Haja. Katanya nggak nyangka seusia Pak De akan punya momongan. Ternyata Pak De masih bisa Mas Anto. Bu Haja sudah berisi, kata Pak De bangga saat main catur bersamaku. Termasuk ini tuh ternyata tempatnya luas banget. Masih kalian tahu tempat yang pertama aku tuju yaitu bagian kulkas. Pokoknya kali ini tuh aku pengen banget beli perabotan sesuai impian aku teman-teman. Di sini aku lihat harganya sedikit melongo sih. Ternyata harga kulkas 4 pintu itu lumayan mehong. Oke, kita tinggalin dulu soal kulkas. Kita cari perabotan yang lainnya. Kita lihat-lihat dulu. Nah, pas lagi muter-muter ini aku malah disamperin tadi sama masnya katanya untuk beberapa perabotan itu ada diskonnya mbak, jadi santai aja itu bukan harga normal. Nah sekarang aku menuju ke bagian AC teman-teman karena di kampung itu panas banget. Jadi di sini aku butuh AC. Nah beli AC 2 dengan harga 7 juta. Itu aku lanjut lagi mau lihat-lihat mesin cuci. Sesuai impian aku, jadi itu aku pengen mesin cuci yang 1 tabung teman-teman. Gak tau kenapa dari dulu tuh aku pengen banget memang mesin cuci 1 tabung ini. Kalau mesin cuci 1 tabung ini aku pakai di gunung sepertinya nggak bakalan mampu ya. Makanya dulu waktu di gunung aku tuh belinya yang 2 tab. Oke, setelah banyak penjelasan, akhirnya di sini aku memilih mesin cuci ini dengan harga 4.500.000. Karena aku sendiri orangnya itu juga gaptek, makanya di sini tuh aku diajarin sama mbaknya untuk cara pakai mesin cuci ini. Di sini